Ada lagi yang mau dibahas yang lain? Sekalian dibuang. Aku tuh trauma sama masalah Medan sebenarnya. Masalah Medan? Iya. Bersedia dilepaskan? Mulai Rasa apa yang muncul? kesel. Terus? Kesel sama dibilang nyesel ya? Enggak sih. Nyesel. Kesal dan nyesal. Cerita sedikit kedatangan Hana dulu kesini dalam rangka apa? Aku kesini tuh dalam rangka Lihat ke kamera ya. Dalam rangka mau ngilangin rasa trauma aku. Dibantu oleh kakak ini gitu ya. Bisa betul sama Keza Lore Abisaru. Sama Reo ya. Sama Reo. Oke. Tadi udah proses treatment. Itu kan kayaknya menghilangkan fobia sama trauma. Tadi udah treatment sama Reo. Udah sekitar 1 jam terus. Rasanya Sebelum dan sesudahnya beda rasanya apa? Lebih relax aja. Lebih enak. Lebih plong ya. Lebih plong, lebih gitu. santai gitu. Lebih santai. Dibandingin sebelumnya saat kamu datang kayaknya beban banget. Nggak beban juga sih ya. Gitu. Okay. Kayak lebih apa ya? Tadi kayak sekarang lebih relax aja gitu. Tapi itu bukan sejenis hipnoterapi gitu, bukan kan? Bukan. Artinya tadi kalian ngobrol aja. Itu prosesnya gimana? Treatmentnya tadi ngobrol atau apa sih? Ngobrol-ngobrol aja sih kayak. Ketawa-ketawa gitu ya? Ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Nah, saya ke Ray sebentar. Ya, kan? Ray, kan kalau proses treatment fobia ya kan atau paranoid gitu ya, yang di trauma dan trauma yang banyak dialami orang itu kan biasanya lewat konseling, lewat proses beberapa sesi pertemuan. Ya kan kalau saya tracking Google kayaknya sama Keza Lore Abisaru tuh nggak perlu waktu lebih dari 1 jam. Cukup sekali sesi tuntas, lenyap, hilang, musnah fobia yang orang alamin. Coba kasih. Sebenarnya saya pengen klarifikasi deh, itu bener nggak sih sebenarnya? Yes, true. Apa yang Anda lakukan itu? Ya, karena buktinya banyak sih. Kalau mau lihat sih di Instagram saya kan banyak banget gitu ya. Maksudnya yang orang kayak mereka trauma kayak puluhan tahun itu bisa dilepaskan dalam kurang dari 60 menit gitu. Dan ya itu ya benar-benar memang seperti itu kayak kejadiannya gitu ya. Kalau misalkan dicek ya memang testimoninya begitu. Bahkan banyak di antara mereka tanpa mereka menceritakan gitu peristiwanya apa. Kayak tadi kan Hana juga ada yang kayak sorry nih yang ini gue nggak bisa ceritain gitu kan. Ada beberapa yang ya jadi kayak oh ya udah nggak bisa diceritain nggak apa-apa. Nah nggak bisa diceritain bukan berarti juga nggak bisa dilepaskan emosinya. Kita tetap bisa buang walaupun tanpa diceritakan. Jadi tadi kita tetap lakukan sequence-nya aja. Oke, coba dirasakan semua emosinya kayak gimana. Kan dia yang tahu, saya nggak tahu nih karena kan nggak nanya. Dia keluar semua. Iya, tapi unek-uneknya. Ya dia bisa lepaskan gitu, cuma ngikutin sequence-nya. Yang penting karena beruntungnya Hana juga mau ngikutin gitu deh. Oke deh, gue coba gitu kan, tarik nafas, lepaskan. Sebenarnya cuma narik nafas doang gitu. Cuma kan selama ini orang nggak tahu gimana caranya, tepatnya rahasianya dengan narik nafas bisa buang emosinya. Makanya itu cepet banget, nggak sampai 60 menit. Ya kita biasa udah banyak hal yang bisa dilepaskan. Kalau tadi Hana bahkan case-nya udah bejibun. Tadinya awal datang 1A, terus udah selesai, yuk ke B, terus ke C. Pokoknya berkaitan gitu, iya. ada lagi, timbul lagi. Yes. Itu Anda bisa mengatakan case-nya itu lumayan banyak karena Hana rupanya dari satu masalah diselesaikan tiba-tiba saling berkaitan, simultan gitu kayaknya. True. Kan, karena multidimensi ya. Nah, tadi kan case-nya memang cuman enak kasih kita bahas. Ya, usah sih yang penting ya, deh jadi udah. kan, ya tadi kan ada beberapa teman-teman yang lihat gitu kan. Awal dari masuk ke A, terus udah selesai A, terus gimana rasanya? Oh ya udah enteng, kayak masuk lagi ke B. B gimana rasanya? Udah enteng, masuk lagi ke C. C udah enteng, ya masuk lagi ke D. Kayak gitu aja terus ngurut gitu sampai benar-benar kayak ringan. Atau nih Ana gimana? Ringan sih. Lebih santai sekarang, lebih relax gitu kan. Dia kan kayak kalau dia kan kayak ngomong kayak aduh takut salah nih, aduh gimana, sekarang kayak lebih lepas aja gitu. Lebih lepas kayak sekarang ngomong di depan teman-teman wartawan ini lebih lepas aja. Lepas aja. Oke. Padahal ini baru pertama kali juga kan? Apa? Ketemu kali ini yang baru pertama lah kalau. Jadi gini. Berarti sebenarnya Hana tuh menyadari nggak selama ini ternyata ada ketakutan yang sebenarnya itu fobia yang Hana idap gitu loh selama ini. Sadar sih. Ada. Dan baru setelah ketemu Ray, ternyata ini penyakit yang udah lumayan lama, gue serba takut nih segala macam gitu. Salah satu yang signifikan lah, kadang-kadang ketakutan apa sih yang menurut kamu nih kayaknya mesti hilang banget nih? Ketakutan yang tadi mungkin apa sempat ya? di treatment sama Ray. Takut jahatin sih ya kebanyakan ya.
Ntar ngejahatin Sekarang ya. orang jahat ya. Takut sama orang jahat, apalagi orang bermuka dua ya kan. Ini kayaknya nitip pesan nih. Iya. Tapi Hana mungkin bisa diceritakan Bisa sih kenapa yang akhirnya bisa. memutuskan untuk konsultasi di sini. Beban seperti apa sih yang akhirnya berdampak pada kehidupan lo gitu? Dan ya mungkin apa karena traumaan kali ya, traumaan. Jadi kayak aku pengen ngilangin trauma itu aja, trauma yang pernah aku alamin kayak yang kasus-kasus yang dulu lah gitu. Cukup menyita waktu ya. Mm-mm. Seperti apa sih perasaannya? Ya sedih, takut gitu, trauma ya intinya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang sih enggak sih, sekarang udah enggak semenjak udah konsultasi. Tadi apa aja sih yang jadi bahan konsultasi, terus saran yang diberikan sama dokter seperti apa aja? Ya sarannya cuma hilangin aja, semuanya hilangin yang buat kamu, untuk kamu hilangin, nggak dicatat kayak gitu. Dokter mungkin bisa dijelasin terapi seperti apa sih yang harus dilakukan seorang Hana sehingga bisa pulih kembali? Terapi cuma tarik napas, buang napas, udah gitu aja. Itu aja udah. Yes, intinya nomor satu saya klarifikasi dulu. Saya bukan dokter, ya. Jadi saya mempelajari sistem ini untuk apa ya? Kayak memang saya mendalami tentang psikologi pikiran manusia. Saya ngambil banyak sertifikasi. Saya dalamin kurang lebih sekitar 10 tahunan. Ya dari semua sistem yang ada di luar sana. Jadi saya combining. This is my passion. Sesuatu yang memang aku cintai. Memang waktu itu ya kayak salah jurusan gitu ya. Mungkin pernah ngerasain awal masuknya kemana, tapi ternyata cintanya di mana. Nah jatuh cintanya aku di dunia psikologi. Jadi aku dalamin banget untuk bisa nge-solve problem yang ada di diriku sendiri. Nah ketika udah bisa, ternyata caranya mudah. Karena apa? Setelah 10 tahun ngedalamin semuanya, ternyata ini kayak potongan puzzle yang ketika disatukan, ternyata emosi itu sangat mudah sekali untuk dilepaskan. Yang susah adalah mengendalikannya. Selama ini kita tahu bahwa kita harus mengendalikan emosi, mengontrol, memendam, meredam. Orang selalu kalau datang akan bilangnya, oke, kontrol, kendalikan emosi kamu. Tapi sebenarnya emosi itu tidak perlu dikendalikan, tidak perlu dikontrol. Kita cukup lepaskan aja, buang semuanya. Makanya dari tadi pas sama Hana, oke, buang ya. Buangnya gimana? Tarik napas doang. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang dong udah. Jadi sequence gitu dong, tarik napas, buang. Lama-lama makin ringan. Karena apa? Tahu di mana yang harus dibuang. Jadi nafasnya, tarik nafasnya di mana? Itu yang kita perlu tahu. Ekspertisnya di sana. Banyak orang ngerti lah, dari dulu kita diajarin, oke, tarik nafas, buang emosi. Kalau lagi marah, pertama kali tarik nafas, bener kan? Tapi kenapa kok gue tetap emosian? Karena kita nggak tahu tarik nafasnya di titik mana. Apa yang perlu sesungguhnya dibuang. Kalau kita tahu, tinggal ditarik nafas, buang, langsung hilang. Gitu. Jadi kayak ringan banget. Jadi dari tadi ya sequence-nya cuma tarik nafas doang. Karena apa? Emosi kita tersimpan di dalam tubuh fisik kita dalam bentuk tekanan atau tension. Makanya sistem ini disebut dengan tension releasing technique. Teknik untuk melepaskan tension atau tekanan di tubuh fisik kita. Nah, caranya gampang, tinggal tarik nafas, tahan, lepaskan, tekanannya akan terurai. Kenapa bisa tension masuk? Jadi misalnya kalau kita emosian, kita lagi marah, sininya pundak kita kayak naik. Kalau kita lagi sedih, sininya naik, ya. Kita lagi kecewa, kita lagi takut, sininya naik. Loh, kenapa ini naik? Semua orang dari segala suku bangsa, kalau nangis sama, sininya naik. Nah, pas naik ini ada tekanannya. Tension ini yang nyimpen semua emosi kita. Cara ngelepasin bukan psikologinya doang, bukan physically doang, tapi kombinasi keduanya. Ketika ini kita tahu apa yang mau dilepaskan, lalu tensionnya kita rilis dengan tarik nafas, hembuskan, dia akan ngerilis emosinya. Ketika emosinya rilis, hilang, tiba-tiba dicari lagi nggak ada. Jadi rasanya kayak biasa aja. Nginget lagi tuh tadi Hana coba ya berkali-kali. Oke, coba ingat lagi Hana, pas lagi kejadian itu ada kayak gini, ada kayak gitu, coba diperiksa lagi, ada rasanya nggak. Terus kalau misalkan ada orang yang jahatin apa segala gitu-gitu, rasanya gimana sih? Ya sudah, memang itu pernah ada, udah pernah terjadi, ya sudah kayak Lupain aja lah, udah. Yang udah-udah buat pelajaran aja. Dan berlaku nggak sih Hana ketika udah ngelakuin itu? Beban hilang nggak? Masih ada memori, kenangan, kasus yang lalu gitu, sehingga Memori ya pasti ada lah, tapi buat saya kayak udah lupain aja gitu. Buat pelajaran aja udah intinya. Yang lebih lega aja sekarang. Sendiri beban tentang memori itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Hana, sebelum bertemu Rio nih, beban yang kamu alami itu beban
kan kamu kan pernah apa kemarin itu ada kasus prostitusi, terseret kasus prostitusi dan banyak dicibir netizen juga. Beban apa sih beban hidup yang paling berat dari setelah kasus itu? Bebannya sih dipandang negatif ya, karena kan orang-orang mikirnya kan enggak kan gitu. Padahal kan mereka nggak tahu kayak gimana sebenarnya. Itu sih bebannya sih doang sih, dan bebannya beban keluarga gitu. Dan kasihan sama mamaku, takutnya jadi bahan pikiran lagi apa gimana.